Di poin ke-41, pelanggaran ke-41 ada di halaman 66 ya. Meletakkan kursi pelaminan untuk kedua mempelai di tengah kaum wanita yang biasa disebut dengan al-kusha atau al-manassa yang diduduki oleh kedua mempelai secara berdampingan. Ini diharamkan seperti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bahkan dia mengatakannya adalah kemungkaran yang wajib diingkari. Ada kalanya kaum kerabat suami dan istri datang untuk memberikan selamat kepada keduanya dan menyalami istri. Ada kalanya mereka menari. Semua ini dilakukan di depan kaum wanita yang berdandan dan memakai parfum untuk menghadiri pesta. Lalu semua itu diabadikan baik dengan foto maupun video. Betapa mungkin jiwa memperkenankan mendengar tentang salah satu kerabat yang tersebar aibnya akibat rekaman-rekaman bergambar dalam pesta mereka. Sebelum itu mereka meremehkan hukum taswir ya, atau mengambil gambar yang berhubungan dengan masalah yang haram ini. Sementara Nabi SAW telah bersabda, Inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamatil musawwirun. Orang-orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah para perupa. Baik, ini akhir yang ditulis di sini di poin 41, saya akan jelaskan teman-teman sekalian. Jadi tradisi juga orang non-muslim, mereka taruh pelaminan kursi misalnya dari awal meja ini ke ujung meja ini misalnya itu lebih besar bahkan. Lalu dulu si laki-laki sama perempuan. Dan semua orang bisa menyaksikan mereka. Maka kaum pria bebas menikmati kecantikan mempelai perempuan tersebut sekian jam dia duduk di situ. Dan kita sudah tahu semua mempelai perempuan pasti didandan secantik mungkin. Jadi kan, begitu juga para tamu perempuan bebas menikmati ketampanan si mempelai laki-laki. Jadi kan kena terbuka bagi mereka. Maka ini hal yang dilarang di dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Karena ini nanti akan membuat terbukanya fitnah-fitnah. Terbuka fitnah-fitnah gitu. Terlebih lagi setiap orang naik ke atas podium laki-laki perempuan lalu menyalami semua mempelai ini. Bahkan seringkali datang di situ bahkan mantan pacarnya pasangan tersebut. Ya. Ini bisa menyakiti pasangan yang sudah halal sekarang. Contoh saja gitu kan. Atau terkadang juga ya di beberapa negara Timur Tengah itu kursi pelaminan ini ditaruh di tempatnya perempuan-perempuan saja. Sehingga mempelai laki-laki boleh masuk. Karena dianggap dia sekarang mempelai laki-laki. Dia punya hak untuk masuk ke komunitas perempuan. Yang mereka semua pakai gaun-gaun perkawinan. Dengan dandan yang cantik. Dengan parfum segala macam. Dan dia sama mempelai perempuannya duduk. Lalu kemudian ada saatnya mereka pada menggodai. Ya, tamu-tamu perempuan ini menggodai. Ayo menari, ayo begini, ayo begitu, ayo cium, ayo pegang dan segala macam. Ayo suapin dan seterusnya. Di depan mereka. Ini sama sekali bukan tradisi dari Islam. Karena sekarang si laki-laki ini tidak akan bisa menurunkan pandangannya dari semua wanita yang ada di situ. Karena mereka akan tampil dengan dandanan-dandanan yang tercantiknya. Karena mereka datang ke acara. Ini juga tidak boleh, ini masuk dalam fatwa masalah ini. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik adalah mempelai laki-laki bersama dengan tamu laki-laki. Dia punya kursi, dia boleh di pelaminan, dia punya kursi. Mungkin dipasang hijab. Hanya bersebelahan tempat saja gitu kan. Saya pernah menghadiri di daerah Taman Mini. Pernikahan anak salah seorang ikhwah yang saya tahu. Semoga Allah berkahi pernikahan mereka gitu kan. Itu saya sempat hadir dan saya diminta pada saat itu untuk khutbah nikah. Itu sangat bagus. Jadi gedung itu sangat besar. Kemudian dibagi dua gedung itu. Dan rupanya gedung itu memang sudah punya pemisah. Jadi bukan hijab biasa tapi pintu rel. Pintu rel itu pun bercorak gitu. Coraknya itu juga kembang-kembang gitu ya. Sangat bagus. Nah di ruangan sebelah itu kami laki-laki mendengar suara perempuan-perempuan tapi terhijab. Mempelai perempuan itu ada di situ. Kalau suara tidak mungkin bisa dibendung karena memang satu ruangan ya. Di laki-laki juga begitu. Maka kami bersama tamu laki-laki di satu ruangan dengan prasmanan makanannya segala macam dan ada kursi untuk mempelai laki-lakinya. Jadi kami leluasa berbicara segala macam dan terselamatkan dari fitnah. Perempuan pun begitu. Ya, mempelai perempuannya, mereka perempuan itu karena ini pernikahan syar'i menggunakan abaya, baju hitam yang sudah masyhur di kalangan para akhwat tentunya, dan menggunakan jilbab. Nah, pada saat masuk gedung di ruangan karena tidak ada sama sekali laki-laki, ya, dan dipastikan setiap panitia sudah mengingatkan untuk tidak mengambil gambar, ya, mempelai dikhawatirkan fitnah atau tamu-tamu yang lain gitu kan.
Kecuali mereka cuma mau foto pribadi itu berbeda gitu. Ini biasanya diingatkan. Intinya teman-teman sekalian, biasanya mempelai ini dia bisa lebih leluasa perempuan ini dengan perempuan dan sama jenis dia. Ini contoh saja dan saya lihat ini adalah hal yang sangat positif. Saya pernah juga diminta oleh salah satu guru kami, semoga Allah jaga beliau, Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah, salah satu ulama rujukan sekarang yang mengajar di Masjid Nabawi. Salah satu istri beliau orang Indonesia gitu. Ya. Dan Masya Allah sampai sekarang sudah sekitar mungkin 14 tahun mereka menikah. Itu berjalan dan Masya Allah. Semoga Allah SWT langgengkan pernikahan beliau dan sudah dikarunia anak perempuan yang juga sudah dewasa gitu. Jelas pada saat menikah itu, kebetulan saya setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penyebabnya, kemudian beliau minta sama saya mengatakan, tolong Khalid adakan acara buat saya. Saya dalam perjalanan pesawat ini takutnya nanti nggak keburu lagi untuk ngurus itu semua. Saya bilang baik. Saya disuruh lah minta tolong oleh beliau cari tempat yang layak, kemudian saya cari. Dan kita coba panggil WO yang sudah ikuti sunnah ya. Itu ada hijabnya. Kami pasangkan dengan hijab yang bagus, segala macam penataan. Akhwatnya duduk sendiri, ikhwannya duduk sendiri. Tidak ada musik yang ribut-ribut, yang mengganggu nanti orang kalau mau ngomong susah gitu kan. Ya, kemudian waktu saya sudah selesai menata di hotel itu di ruangannya, saya didatangi oleh manajer hotelnya. Kebetulan hotelnya bintang 4 pada saat itu ya. Atau bintang 5 lah. Dia datang pada saya lalu mengatakan, saya mau bertanya apa memang cara seperti ini Islam ajarkan. Saya bilang, iya yang saya tahu itu iya. Terus saya jelaskanlah manfaatnya. Di sini kan tamu perempuan ada penerima tamunya sendiri. Mereka juga leluasa ngobrol gitu kan. Dan bertemu dengan mempelai perempuan sementara terhijab dengan tamu laki-laki. Gitu. Nah di sebelah juga untuk laki-lakinya begitu. Ada juga makanannya sendiri terpisah prasmanannya gitu. Terus dia bilang, tiba-tiba spontan dia mengatakan, sangat bagus ya. Gitu loh. Bahkan saya ikuti acara ini dari awal sampai akhir, gak ada ribut-ribut gitu ya. Jadi orang pun yang datang perkawinan itu leluasa untuk saling kenal mengenal di situ. Kalau ada musik yang ribut, berbicara pun susah gitu ya. Ini serba salah. Dan Alhamdulillah juga dengan ini berarti bisa kita sampaikan dakwah Islam. Dan ini hak individu tentunya untuk melakukannya ya. Dalam arti kata kita kalau lakukan itu tidak ada pelanggaran juga buat kita dari sisi pemerintah misalnya kan. Ya sudah kita jalankan sesuai dengan agama. Itu yang dimaksud dalam poin ini. Nah, juga di sini ditekankan sekali tentang masalah foto dan shootingan. Ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Harus hati-hati. Harus peka berhubungan dengan masalah ini. Tidak boleh kita sembarangan. Jadi tidak boleh kita sengaja menyebarluaskan apa yang kita ambil dari gambar-gambar para mempelai itu kan. Karena nanti mungkin belum tentu juga mereka mau dari satu sisi. Atau mungkin mempelainya sendiri. Bagi teman-teman yang masih sibuk selalu mengangkat foto-foto pribadi di medsos segala macam ini, harusnya dibatasi teman-teman sekalian. Bahkan kalau perlu dihindari. Ya. Karena memang ini berbahaya sekali. Mungkin kalau Anda mengetahui sebagaimana kami tahu tentang bahayanya ain, penyakit ain ini betul-betul hasad orang. Sekali lagi saya minta teman-teman mungkin setelah acara kita ini bisa coba untuk mengetik di Google tentang bahasan ain. Ya. Atau artikel-artikel di Google itu cukup banyak. Ya, Anda akan kaget melihat kalau Anda fahami betul-betul sampai kata Nabi SAW hati-hati dengan ain. Karena dia banyak sekali membawa manusia masuk ke dalam kuburan. Kata Nabi SAW hati-hati dengan ain dalam riwayat lain. Karena dia bisa membuat unta masuk ke kuali dan manusia masuk ke dalam kuburan. Juga beliau SAW bersabda, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain. Banyak orang tidak tahu. Rusak hubungan rumah tangganya justru karena ain. Jadi dia selalu bermesraan di depan orang terus. Orang-orang yang tidak mendapatkan itu dengan pasangannya, dia akan hasad. Hasad ini bisa berbahaya. Matanya bisa jadi panas dan bisa merusak hubungan Anda itu. Jadi tiba-tiba Anda bertengkar tanpa sebab. Ainnya orang. Orang lagi sehat, tiba-tiba sakit. Orang lagi usaha, tiba-tiba bangkrut dan segala macam hal. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, sampai pernah ada anak laki-laki mau anak itu kebetulan laki-laki ini tampan sekali sampai dikenal dengan istilah laki-laki tapi berwajah wanita. Ya. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu,
Pada saat melihat itu lalu mengatakan kepada orang tuanya, tidakkah kau letakkan, ini Ijtihad Utsman bin Affan mengatakannya, ambil hitamnya panci dari bawah, letakkan di bawah bibirnya sedikit. Jadi tidak semuanya dilihat sempurna gitu. Supaya jangan kena ain. Tentu bukan maksudnya yang hitam itu bisa menangkal ain, bukan. Tapi Utsman bin Affan ingin menitip pesan buat kita, hati-hati dengan ain. Hati-hati dengan ain, karena dia berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya. Nah, kiat-kiat supaya Anda tidak kena ain tentunya Anda memang harus menghindari itu. Bermesraan teman-teman, ada tempatnya. Ranjang, tempat bermesraan. Puaskan diri Anda dengan pasangan halal. Meja makan, tempat makan. Meja kerja, tempat kerja. Kan gitu. Coba fungsikan rumah Anda sesuai dengan fungsi masing-masing bidang di rumah Anda itu. Kalau lagi makan, Anda fokus makan, bicarakan masalah makan. Kalau Anda lagi di sofa tamu, Anda sedang santai, Anda duduk santai. Di ranjang Anda sedang romantisan dan seterusnya. Begitu. Ya. Tapi yang saya maksudkan sini adalah bermesra-mesraan ya. Karena kalau romantis yang dimaksudkan adalah jalan dengan tutur kata yang santun dengan pasangan itu positif saja. Atau menggandeng mungkin itu masih umum gitu kan. Tapi ada orang terlalu berlebihan. Bahkan sudah hilang rasa malunya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak malu, kau buat saja apa yang kau inginkan. Jadi sudah bukan suami istri tapi di mall, di depan umum. Lampu terang, pelukan, ciuman, pakaiannya juga terbuka-buka. Ini luar biasa gitu ya. Jadi sangat mengundang ain itu. Jadi ini teman-teman sekalian efek-efek yang harus dihindari. Ya, apalagi di zaman sekarang sudah tidak bisa lagi Anda menghindar gitu. Saya berapa kali subhanallah bertemu dengan orang saya tidak kenal. Jadi dari jauh itu saya tidak perhatikan, tapi setelah itu saya tahu akhirnya. Handphonenya sudah nyala kameranya, sudah dipergerakkan begitu. Jadi apa yang mungkin kita dalam kondisi memang tidak siap untuk itu. Ya. Atau mungkin lagi tidak nyaman. Atau mungkin ada pertanyaan yang dia sampaikan menyindir. Kan kurang pas ya. Tapi sudah seperti itu. Nah bagaimana kalau Anda tampil. Ya, kemudian pasangan Anda di foto. Dijadikan sebagai bahan simpanan gitu kan. Di handphone setiap laki-laki kalau pasangan Anda, kalau Anda mempelai laki-laki, istri Anda misalnya di foto-foto, segala macam lah perbuatan yang kadang-kadang mungkin masuk dalam pelanggaran agama. Maka ini semua alasan kenapa penulis menganjurkan agar tidak ada terjadi kekeluaran ini. Allahu a'lam.